Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Saya hari ini berada di Malang, tepat saya sedang berdiri di mimbar di Gereja Susteran Misericordia dengan latar belakang salib Tuhan kita Yesus Kristus di altar. Ya, sebuah kesempatan berahmat. Di tempat inilah saya kurang lebih 5 tahun setiap hari Minggu merayakan Ekaristi bersama dengan para frater, suster dan umat Allah ketika di masa pendidikan. Dengan kata lain, mimbar yang pernah saya gunakan 40 tahun, mungkin 30 tahun yang lalu, kini saya dapat gunakan pada hari ini bersama dengan Anda. Hari ini Senin 16 Juni 2025, Tuhan menyapa kita dalam sabdanya, yaitu Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Ranin terkasih, adapun tema renungan pada hari ini adalah mencintai secara kreatif atau tindakan mencintai secara kreatif. Bagian pertama dari bacaan hari ini pada ayat yang ke-38, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menghadirkan hukum perjanjian lama, yaitu ganti kejahatan dengan kejahatan, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan yang ditimpakan kepada Anda harus membalas dengan melakukan kejahatan. Itulah setimpal. Itulah sebuah tindakan yang sangat baik dan bijaksana menurut hukum yang lama. Dengan kata lain, balas dendam merupakan solusi untuk menyelesaikan sebuah konflik dan mengakhiri sebuah kejahatan. Tetapi ayat-ayat berikutnya Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan sebuah sikap yang amat sangat berbeda, yaitu di ayat yang ke-39, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apabila orang melakukan kejahatan atas Anda, bahkan Anda membiarkan dia juga untuk melukai diri Anda pada bagian tubuh yang belum dia lukai. Dengan kata lain demikian, apabila Anda masih sebagai manusia yang telah menyakiti bagian tertentu dari hidup saya, silakan Anda menyakiti lagi ada bagian dari kehidupan saya yang belum Anda sakitin. Dengan perkataan ini, pasti setiap orang yang melakukan kejahatan dan masih memiliki nurani, dia tidak akan melakukan kejahatan. Kejahatan jangan dilawan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan dan dengan mencintai, mendoakan mereka. Bahkan dengan kejahatan, kita dapat mengucap syukur pada Tuhan. Di situ kita diuji, kita dilatih untuk mewujudkan bagaimana tidak membalas perkataan orang menyakitkan kita, sikap orang menyakiti kita
dengan kejahatan juga. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pada bagian-bagian berikut dari ayat yang ke-40 sampai dengan 42 bagi saya sangat inspiratif. Di sini saya merumuskan, yaitu memberi melampaui apa yang diminta. Apabila orang meminta bajumu, berilah jubahmu. Apabila ia meminta menemani dia berjalan 1 mil, berjalanlah dalam 2 mil. Artinya apa? Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan kepada kita suatu kebijaksanaan di dalam memberi, yaitu memberi melampaui apa yang diminta oleh orang lain. Kita sering memberi kepada orang sesuai dengan apa yang ia katakan, tetapi tidak pernah memberi melampaui apa yang ia minta, melakukan secara kreatif atas apa yang diminta oleh pihak lain. Saya sangat tertarik dengan bagian ini karena sering saya khotbahkan, saya sampaikan. Misalnya begini, seorang anak, cucu Anda, dia disuruh guru untuk mengerjakan PR matematika nomor 1 sampai nomor 10. Tetapi anak yang membaca atau orang tua yang membaca ayat ini, katakan pada anakmu, cucumu, nak, gurumu meminta kepada Anda untuk mengerjakan PR matematika nomor 1 sampai dengan nomor 10. Di dalam buku ini ada 50 pertanyaan. Maka guru meminta kepada Anda 10 pertanyaan, Anda ikutilah nasihat Yesus, lakukan lebih, kerjakan 20 pertanyaan. Artinya, apa yang Anda lakukan hanya terbatas 10 pertanyaan, maka Anda melakukan lebih daripada yang diminta. Itulah anak Tuhan. Yang berikut, misalnya karyawan Anda yang sungguh seorang yang melakukan lebih yang Anda minta. Kepada pembantu Anda katakan, Mbak, Ibu bersihkan lantai ini ya, dipel. Tetapi ternyata karyawan Anda ini melihat ternyata jendelanya kotor. Oh, dia juga bersihkan jendelanya. Rupanya ada sarang laba-laba di atas, di sudut di plafon. Dia membersihkannya. Karyawan Anda ini melakukan melampaui apa yang ia minta. Padahal Anda hanya meminta membersihkan lantai. Tetapi ia membersihkan jendela. Ia bahkan membersihkan plafon yang ada sarang laba-laba. Inilah bukti dari penghayatan bacaan pada hari ini. Demikian juga kita. Ketika ada orang datang kepada kita meminta selimut. Oh, aku punya handuk. Oh, aku punya sabun. Oh, aku punya sampo. Mau ya? Nah, artinya apa? Kita memberi melampaui apa yang orang minta. Maka mari dalam kehidupan ini, berilah kepada orang lain melampaui apa yang mereka minta. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih